Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Gemini. Topik kali ini adalah keajaiban yang terjadi di bulan November untuk para Gemini. Ingat, Gemini, tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Keberuntungan, kesuksesan, karir, rezeki, kesehatan, semua harus dipersiapkan ya. Dan kalian harus melayakkan diri kalian untuk menerima kebetulan, keajaiban, atau keberuntungan ya. Ingat, sesuatu nggak ada yang kebetulan. Keberuntungan pun harus kalian siapkan jalannya. Hoki harus kalian persiapkan jalannya supaya mencapai tujuan. Kalau di dalam diri kalian banyak hal negatif, pikiran negatif, sesuatu yang positif mau datang, itu penuh di dalam diri kalian, udah penuh dengan hal negatif, dia mental ya. Tapi kosongkan hal-hal yang negatif, maka di ruang diri kalian masih kosong untuk diisi beberapa keajaiban atau banyak kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kalian para Gemini. Gemini adalah salah satu zodiak pecinta uang selain Taurus ya. Gemini adalah zodiak elemen angin, elemen udara yang sangat cinta banget sama duit ya. Tulis di komentar kalau kalian memang bener cinta banget sama duit ya. Bukan mata duitan sih, bukan materialistis, beda ya dengan apa yang kalian suka. Gemini selalu bisa mengatur keuangan dengan baik, berbeda dengan zodiak-zodiak yang lain, terutama elemen tanah atau elemen api yang lebih cenderung ceroboh di dalam mengeluarkan atau mengelola keuangan ya. Elemen api masih lebih baik daripada elemen tanah ya di dalam pengelolaan keuangan ya. Elemen tanah tuh hampir amburadul untuk budgetingnya ya. Yang paling bagus untuk elemen tanah hanya Capricorn ya. Itu yang budgetingnya bagus banget. Kalau Taurus sama Virgo kayaknya masih amburadul juga dalam pengelolaan keuangan ya. Karena dia sering nggak tega ya, antara Taurus Virgo tuh sering nggak tega untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, orang sahabat yang minta bantuan, apalagi keluarga ya. Taurus dan Virgo nggak memikirkan diri sendiri, begitu juga seperti Gemini itu ya korelasinya ya. Gemini sangat mencintai duit karena dia memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama keluarganya, apalagi anaknya ya. Membutuhkan kenyamanan, keamanan di dalam pendidikan, makanan, kebutuhan sehari-hari. Itu yang dipikirkan, sehingga Gemini menjadi zodiak yang mengatur keuangan dengan sangat baik. Kemandirian seorang Gemini dan ketidakberpihakan seorang Gemini lah yang menyebabkan kalian mendapatkan keajaiban itu ya. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan keberuntungan kepada kalian dan menyiapkan keajaiban-keajaiban yang kalian butuhkan. Misalnya nih, ada beberapa kalian yang ingin pergi ternyata stuck. Ada ini yang ke luar negeri, ada yang ingin berangkat umroh, ada yang ingin kerja di luar negeri, keluar pulau, tamasya ke Bali, yang saat ini stuck bingung duit dari mana. Tiba-tiba di bulan November akan datang seseorang yang memberi bantuan, atau ada rezeki yang nggak terduga ya, proyek yang nggak terduga, ternyata tanah kalian laku, ruko disewa orang, atau benar-benar datang keberuntungan berupa warisan yang akan kalian dapatkan. Untuk pengusaha nih ya, akan datang seseorang yang membantu menyuntikkan modal kepada kalian, dana yang besar. Itu memang berkat mereka melihat potensi yang ada di dalam diri kalian ya para Gemini ya. Potensi yang tiba-tiba aja muncul, dan pas orang itu melihat ya, itu yang di orang-orang bahasa Madura sering the right man in the right place itu loh ya. Pas potensi kalian muncul bertepatan dengan seorang juragan gede melihat potensi kalian, dan bergayung bersambutlah kalian mendapatkan sesuatu hal yang indah. Terus beberapa kalian investasi yang macet, mogok, mungkin dana amanah. Beberapa kalian saya baru ngeh dana amanah tuh itu ya berupa pengumpulan dana yang akan mendapatkan
cashback atau pengembalian dana yang besar yang dinanti-nanti banyak orang ya. Toto kapan hari pernah reading tentang hal itu ya, dana amanah. Coba kalian klik ya, yang akan cair nanti sekitar Lebaran ya, masih lama ya. Tapi itulah yang harus kalian nanti, karena semoga sih November ini ada pencairan yang kalian tunggu. Investasi yang kayaknya macet, investasi yang kayaknya udah nggak bisa diapa-apain, ternyata ada penggantinya. Kalian mendapatkan Queen of Pentacle nih, duit nih. Kemudian Page of Pentacle, duit lagi ya. Kartu ketiga keberuntungan lagi, roda keberuntungan lagi. Dan kartu keempat The Lover lagi. Kartu ke-8 ya, The Lover lagi. Kita langsung tutup ya, The Lover-nya. Ini hal-hal yang indah banget ya untuk para Gemini. Aminkan di komentar ya, klaim energi positifnya secepatnya ya. Ini yang lebih penting nih, dimana kalian akan mendapatkan training, akan mendapatkan pendidikan. Mungkin bagi kalian yang menginginkan perguruan tinggi yang bagus, sekolah di luar negeri, atau mendapatkan promosi jabatan, jenjang karir yang tinggi, training untuk melampaui jenjang karir yang berikutnya, akan kalian dapatkan pendidikan yang bagus sesuai dengan semangat Gemini yang selalu ingin belajar dan mempunyai kemampuan dan kemauan yang hampir berimbang untuk mengetahui sesuatu hal, rasa ingin tahu, dan itu membuat kalian terus belajar. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian udah cita-citakan. Dan kartu ke-8 ternyata membuat sesuatu yang happy banget, dimana seorang Gemini menemukan seseorang yang sangat mencintainya. Udah saya sering katakan ya, kalau salah koreksi ya. Gemini lebih memilih untuk menikah dengan orang-orang yang mencintai dia. Gemini tidak memilih mengejar. Bagi dia mengejar seseorang itu gengsi lah ya. Bukan Gemini banget untuk mengejar seseorang ya. Karena seorang Gemini biasanya memancarkan inner beauty atau karisma yang kuat bila dia seorang cowok. Kalau cewek mempunyai inner beauty yang kuat, walaupun dia nggak cantik, tapi dia pasti menarik. Dengan gaya bicaranya yang luas, lugas, apa adanya, kadang-kadang inosen, membuat orang di sekeliling Gemini itu tertarik. Intinya mempunyai daya tarik untuk lawan jenis. Dan itulah yang akan kalian, keajaiban yang akan kalian dapatkan, di mana seseorang itu juga orang yang kalian cintai ya, para Gemini ya. Ini hal yang langka, karena pernikahan di antara Gemini dan zodiak lain, biasanya zodiak lain inilah yang mencintai Gemini. Gemini sih pasrah aja, yang penting dia cinta, ngejar banget ke Gemini, dia akan terima. Buat crosswatcher ya, bila kalian menyukai seorang Gemini, kejar dia habis-habisan. Dia akan memberikan hatinya kepadamu walaupun dia nggak cinta ya. Awalnya mungkin nggak cinta, tapi kalau kalian kejar dengan sekuat tenaga, Gemini akan memberikan hatinya kepadamu untuk kalian jaga, untuk kalian rawat. Karena itu lebih baik buat Gemini daripada dia harus memilih. Seorang Gemini tidak suka memilih, dia juga tidak suka keberpihakan. Bagi dia untuk memilih salah satunya itu suatu keputusan yang sulit. Walau itu kadang yang membuat orang-orang mengatakan Gemini suka pelin-pelan atau bimbang ya. Tapi intinya di dalam lubuk hati yang terdalam, dia nggak mau nyakitin siapapun, walaupun keberpihakan di dalam hatinya ada. Misalnya si A dan si B, dia suruh memilih ketua kelas atau siapa yang paling cantik atau siapa yang paling ganteng. Kalau bisa nggak memilih, dia nggak akan memilih. Dia lebih baik netral untuk tidak menyakiti seseorang. Dia lebih baik netral untuk memberikan muka kepada orang yang akan kalah. Gitu ya Gemini, kalau kalian mencintai dan menikah dengan orang-orang kalian yang cintai, tulis di komentar ya. Itu kalian mendapatkan berkat yang luar biasa. Keajaiban itu udah menjadi milik kalian. Salam sahabat Toto.